Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya dari RJ5. Kali ini gue bakal cerita di channel Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Ayo RJ Satset, ramein kolom komentar biar nyampe 1000 komen. Nice. Jadi kali ini gue ada cerita dari Dewi nih. Gue temu di halaman Facebook. Dimana Dewi ini cerita, dulu waktu dia lagi kuliah, dia itu katanya disukain sama hantu arwah korban kecelakaan. Lah kok bisa ya, nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Weh, berisik banget lu, udah tahu lagi syuting. Woi, lu nggak ingat kita mau berapa? Tahu lu. Tanggal berapa emang? Ternyata ini tanggal gajian guys. Dimana aplikasi Bukalapak lagi banyak banget promo gajian. Terutama nih perlengkapan, peralatan, kebutuhan barang-barang otomotif. Yang tentunya bakal bisa bikin kalian itu makin ganteng dan cantik. Karena promo gajian dari Bukalapak ini bakal buat kalian shopping jadi kebablasan, murah belanja banyak promonya, dan perlengkapan otomotif mulai dari 99.000. Jangan sampai ketinggalan promo gajian dari Bukalapak, apalagi buat kalian yang suka dengan otomotif. Langsung aja, gue taruh linknya di deskripsi. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Dewi adalah seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu kampus di Jawa Tengah. Dia itu ngekos ya biar katanya lebih satset kalau mau ke kampus. Waktu itu sekitar tahun 2016, Dewi ini udah memasuki akhir semester keempat. Si Dewi ini orang itu cukup tinggi, kulitnya itu kuning gitulah, agak cantik lah, makanya banyak cowok yang mendekat. Apalagi Dewi ini orang itu aktif ikut organisasi di kampus seperti Mapala. Banyak tuh temen yang mendekat ke Dewi, mau cewek, mau cowok. Nah mereka juga sering lembur tuh di kos bareng-bareng buat ngerjain tugas. Kosan Dewi berada 600 meter lah, nggak terlalu jauh dari area kampus. Tapi letaknya itu ngelewatin gang sempit dan ada satu rumah kosong di samping rumah kos Dewi. Walaupun lingkungan kosnya rame, tapi kalau lewat dari jam 9 malam itu udah sepi banget. Karena kebanyakan di sekitar sana adalah kos perempuan. Dewi sendiri hanya tinggal sama beberapa anak di kosannya yang mana semuanya tuh beda jurusan sama dia. Dan kadang malah kalau lagi weekend atau tanggal merah mereka semua pada pulang. Sementara si Dewi itu biasanya di kosan aja, dia nggak pulang ke rumahnya karena emang kampung halamannya itu cukup jauh. Jadi kalau dia nggak libur panjang ya mending di kosan aja. Belakangan ini juga si Dewi itu mendapati tugas yang sangat banyak dari kampus, makanya dia suka pulang larut malam. Seperti jatuh udah ketimpa tangga juga lagi. Si Dewi ini belakangan juga mendapat banyak masalah. Mulai dari masalah ekonomi sampai-sampai nih suka ada yang sering ngirimin dia bunga mawar di depan kamar kosnya. Awal mulanya saat Dewi pulang dari kampus, tiba-tiba aja udah ada bunga yang tergeletak di depan kamarnya. Dia bingung tuh karena kan dia nggak ngerasa mesen bunga. Pacar juga nggak punya. Terus itu bunga dari siapa? Lah, ini bunga dari siapa? Bunga itu seperti bunga mawar pada umumnya, nggak ada surat ataupun catatan pengirim yang tercantum di sana. Karena keheranan, Dewi nyimpen tuh bunga itu tersebut. Dia pikir ini mungkin punya anak yang lain kali ya. Tapi pas besok harinya nih, pas dia pulang dari kampus, lagi-lagi ada bunga itu di depan kamarnya. Karena kebingungan, dia langsung nanya sama Irma tuh, tetangga kosannya. Ir, lo tau nggak ini dari siapa? Gak tahu gue, dari tadi udah ada di situ. Lo pulang dari kapan? Jam 9 malam, tadi soalnya ada tambahan kelas. Dewi bingung ya, setiap pulang malam itu dari kampus dia lihat bunga mawar itu udah ada di depan kamarnya, dimana kan pintunya itu selalu dia kunci kalau mau ke kampus. Apa jangan-jangan ini ibu kos ya? Tapi nggak mungkin juga, lancang banget gitu loh ibu kos buka-buka kunci kamar si Dewi. Kalau misalnya pencuri juga nggak masuk akal karena nggak ada barang-barang Dewi yang hilang sama sekali.
Jadi Mawar itu posisinya kadang ada di dalam kamar Dewi, kadang ada di luar pintu kamar si Dewi. Dewi akhirnya ngumpulin bunga-bunga itu, kayaknya pengen dikoleksiin juga tuh sama dia. Tapi dia masih beranggapan kalau mungkin ini kerjaan orang iseng aja. Karena kejadian ini terjadi beberapa kali, hal ini cukup mengganggu si Dewi ya, sampai dia tuh nggak bisa tidur. Karena Dewi ini emang tidur sendirian di kamarnya. Hari ini tepatnya hari Sabtu, malam minggu gitu loh guys, si Dewi ini pengen keluar tuh bareng Akbar sama Fitri buat kongko-kongko. Di situ juga lah si Dewi menceritakan masalah kiriman bunga misterius itu. Bar, tau gak sih? Masa di kosan gue aneh tahu? Aneh gimana, Wi? Iya, masa di depan kamar kos gue tuh selalu ada yang naruh bunga. Padahal kos gue tuh selalu dalam keadaan terkunci gitu. Teman-teman kos yang lain juga nggak ada yang tahu kapan datangnya tuh bunga. Kok bisa? Aneh banget ya? Malam ini gue nginep di kosan lu, Wi. Seperti permintaan Fitri, mereka pun sampai di kosan sebelum menjelang maghrib. Di situ Dewi sempat bingung dan tegang juga tuh. Kok si Fitri ini maksa banget gitu loh, padahal Dewi ini lagi pengen malam mingguan. Padahal si Fitri ini anaknya rada cuek gitu loh, tumben-tumbenan nih dia melakukan hal ini sama si Dewi. Menjelang maghrib, Dewi sama Fitri ini masuk ke kamar Irma ya, kamar dari sebelah si Dewi nih. Kebetulan kamarnya itu sederet ya, dan satu deret itu di tiap lantai nggak terlalu banyak. Kamar dari Dewi ini berada di paling ujung, deket jendela dan pintu masuk. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada suara dan kayak ada sekelebat bayangan hitam lewat gitu di depan kamar kosnya si Irma. Dewi pada kaget ya sama yang lain, buset, apaan tuh? Nah pas dicek sama si Dewi keluar pintu, ternyata nggak ada apa-apa sama sekali. Pada saat itu juga penghuni kamar kos yang sederet itu masih belum pada pulang. Udah gue duga, pasti ada yang gak beres. Loh, itu tadi apaan? Besok lu juga tahu. Malam harinya mereka bertiga pindah tuh ke kamar Dewi. Nah disinilah si Dewi ini benar-benar shock lagi karena di dalam kamarnya itu dia ngelihat ada setangkai bunga mawar warna merah. Stres lah tuh di situ si Dewi, dia frustasi. Ini siapa coba yang masuk? Kan tadi tuh nggak ada orang sama sekali, pikir si Dewi. Sementara itu si Fitri kayak memperhatikan ya jumlah bunga mawar yang udah diterima sama si Dewi, yang mana kurang lebih hampir 15, yang berarti Dewi ini udah diteror selama 2 mingguan. Disitulah si Dewi makin deg-degan dan dia terus-terusan kepikiran apa yang bakal terjadi di malam ini. Malam harinya mereka semua udah tidur nyenyak. Di situ Irma nginep juga tuh akhirnya di kamar si Dewi karena dia nggak berani tidur sendirian di kamarnya. Sementara itu si Fitri juga ikut nginap di kamar Dewi. Tapi entah apa yang terjadi dari kamarnya, tiba-tiba Dewi ini berada di suatu tempat yang aneh. Perasaan dia tadi tidur dah, kok tahu-tahu udah ada di pinggir jalan. Jalannya itu cukup sepi, sayangnya Dewi nggak tahu tuh jalannya ada di mana. Sampai tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara dentuman yang sangat keras. Dewi syok, ternyata dia ngelihat ada sebuah kecelakaan yang nggak jauh dari tempatnya. Kecelakaan tunggal di mana mobil itu menabrak pembatas jalan dan bagian depannya itu kayak keluar asap gitu. Si Dewi ini pengen lihat lebih dekat lagi, tapi seakan-akan dia tuh nggak bisa bergerak sama sekali saat itu. Si Dewi ngeliat juga ada polisi yang berdatangan memenuhi TKP. Korban pun dikeluarkan, di mana kelihatan ada seorang laki-laki yang terluka cukup parah. Sementara itu ada juga seorang perempuan yang terluka di bagian dahinya. Tapi kalau diperhatiin lagi, loh, kok perempuan itu mirip sama gue? Dewi masih terus memperhatikan kecelakaan itu. Sesaat setelahnya, Dewi malah ngelihat laki-laki yang tadi kecelakaan itu udah berdiri dan membuka mata sambil tersenyum ke arah Dewi. Seperti sulap, laki-laki itu menunjuk ke arah Dewi, di mana sekarang di tangan Dewi sudah ada setangkai bunga mawar merah. Di situ Dewi itu teriak, ternyata dia mimpi tapi ngos-ngosan banget ya, seakan-akan mimpinya itu real banget. Dan pas dilihat jam, ternyata itu jam 2 pagi. Langsung aja tuh dia bangunin si Fitri ya, Fit, bangun Fit. Nah setelah si Fitri bangun, si Dewi itu ceritain tuh apa yang dia rasain di mimpinya. Sosok laki-laki itu namanya Andre.
udah meninggal. Meninggalnya karena kecelakaan. Karena lo mirip sama pacarnya, jadi dia nganggep lo itu pacarnya juga. Masih belum tenang kayaknya deh, karena pas dia meninggal, dia nggak tahu pacarnya itu ada di mana. Hah, kok bisa tahu loh? Terus sekarang gimana? Besok lo temuin dia, jangan takut, lo yakinin dia, anggap aja lo ini emang pacarnya. Karena dengan itu mungkin si Andre bisa tenang. Si Fitri ini ngasih saran bener apa enggak sih? Kok bisa orang udah meninggal ngasih bunga mawar? Tapi karena si Fitri ini sohibnya Dewi, ya udahlah diikutin aja tuh sarannya sama Dewi. Besok malamnya seperti yang udah disuruh sama si Fitri. Jadi emang si Fitri ini terkenal ya di kalangan teman-teman Dewi sebagai orang indigo atau apa gitu namanya ya. Pokoknya dia kayak bisa komunikasi gitu dengan makhluk-makhluk yang nggak nyata. Jam 12 malam si Dewi sama Fitri itu udah standby di kamarnya Dewi. Lampu semua dimatiin, cuman ada satu lilin yang menyala. Sementara si Irma nggak ada tuh, dia belum balik ke kosan. Kayaknya dia takut ya, jadi nyari alasan. Makin lama Dewi itu makin merinding dan tercium juga lah ada sebuah wangi bunga yang sangat menyengat banget. Dan di situ Fitri pun ngasih kode tuh ke Dewi supaya dia segera keluar kamar. Dewi merinding ya, karena kan suasana pada malam itu benar-benar sunyi banget. Ditambah kamarnya gelap lagi. Terus si Fitri ini pengen lakuin ritual apa coba nih pikir si Dewi. Dan gak lama tercium bau wangi bunga yang sangat menyengat. Si Fitri pun langsung ngasih kode nih sama si Dewi. Cepet-cepet lu keluar dari kamar. Pergi, jangan pernah ganggu gue lagi. Semuanya udah ikhlas. Pergi sana dengan tenang. Setelah selesai ngomong keren gitu, si Dewi balik lagi tuh ke kamar. Terus dia nanya sama si Fitri, aman apa enggak? Aman bos, kata si Fitri begitu. Si Dewi mikir ya, ini gue dikerjain apa enggak sih sebenarnya sama si Fitri? Tapi anehnya kalau dikerjain, bau yang tadinya wangi malah berubah jadi kayak bau anyir amis gitu di kamar si Dewi. Dewi pun baca-baca doa tuh di malam itu. Dan setelahnya karena memang sangat mengantuk, mereka pun tertidur di malam itu. Ajaibnya, setelah peristiwa malam itu, udah gak ada lagi tuh yang ngirim-ngirim bunga mawar ke si Dewi. Jangan-jangan si Fitri ini bener lagi pikir si Dewi. Tapi sayangnya setelah kejadian itu, si Dewi ini malah bisa ngeliat hal-hal yang sebelumnya dia gak bisa lihat nih semenjak kejadian bunga mawar itu. Di suatu malam, Dewi ini lagi pulang nih menuju kosan. Dia kan harus lewat gang sempit gitu guys, yang kayak tadi gue bilang di depan tuh. Nah pas dia mau masuk ke kosan, dia lihat di samping rumah kosan itu kayak ada cewek gitu loh, berdiri. Ya udahlah karena penasaran si Dewi pun nyamperin cewek itu. Halo, selamat malam mbak. Karena tak kunjung dapat respon, Dewi coba tuh mendekat. Tapi shock tuh si Dewi pas dia ngeliat kalau muka dari wanita itu ternyata rata, nggak ada hidung sama matanya. Sempat loading sebentar mikir, loh ternyata ini setan tuh. Akhirnya si Dewi langsung ngibrit lari ke kosan. Nah pas dia nyari-nyari kunci kosan tuh, ternyata hantu wanita muka rata itu udah ada di depannya. Dewi mendadak lemes, kepalanya pusing. Di antara sadar dan nggak sadar, wanita itu mendekat dan tertawa mengerikan. Dewi pun pada pagi harinya ditemukan pingsan. Sejak kejadian bunga misterius itu, si Dewi ini jadi bisa ngelihat hal-hal yang sebenarnya itu nggak pengen lihat sampai dia lulus kuliah. Entahlah, apakah jangan-jangan si Dewi ini terus-terusan diikuti oleh sosok hantu Andre yang mengira kalau Dewi ini adalah pacarnya? Nggak tahu juga ya, tapi kalau menurut kalian kira-kira bagusnya si Dewi ini diruqyah atau gimana? Itu dia guys, sebuah kisah dari Dewi ya. Kok bisa gitu ya, sebenarnya masih misterius juga. Siapa yang ngirimin dia bunga mawar? Tapi kalau gue inget lagi ya guys, waktu gue kecil dulu, gue inget banget nih. Ada yang ngomong, katanya di dunia ini pasti setidaknya ada satu orang yang mirip sama kita. Semacam kembaran gitulah guys. Bener apa enggak tuh guys kira-kira? Kalau kalian katanya pernah dibilang mirip sama siapa guys? Kalau gue banyak yang bilang nih, dari keluarga, dari teman-teman gue, katanya gue mirip sama Ariel Noah atau Zayn Malik.
Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Makasih RJL Satsat, jangan lupa komen yang banyak sama subscribe juga ini channel Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini janganlah menjadikan kalian takut, tetapi kalian harus yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJL undur diri. Ciao.